Apa kabar pemuda-pemudi, secara khusus GKSIA Kota Bengkulu dan semua pemuda-pemudi yang menonton video ini. Video ini merupakan video pelayanan ibadah secara khusus bagi Persekutuan Pemuda-Pemudi GKSIA Kota Bengkulu. Pada malam hari ini saya akan menyampaikan satu tema, yaitu tentang integritas spiritualitas. Tema malam hari ini diangkat dari Injil Matius pasal 15 ayat 7 sampai 9, di mana dalam konteks teks tersebut Tuhan Yesus mengatakan satu teguran, yaitu bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya tetapi hatinya jauh daripadaku. Perkataan tersebut diberikan Tuhan Yesus tak kala pada waktu itu ada orang yang menekankan adat istiadat tetapi mengabaikan substansi dari sebuah ibadah, substansi dari sebuah spiritualitas. Berbicara tentang integritas spiritualitas, ini berbicara tentang bagaimana dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen harus memiliki yang namanya keselarasan. Keselarasan tersebut yaitu bagaimana pemikiran kita, hati, perasaan kita memiliki sebuah keselarasan yang direfleksikan dengan perkataan kita. Jadi apa yang dipikirkan, dirasakan, dan dikatakan itu selaras dan juga direfleksikan dalam tindakan kita. Namun, integritas spiritualitas tidak hanya berbicara keselarasan semata-mata, namun keselarasan tersebut juga harus didasarkan dengan yang namanya kebenaran. Sehingga dengan demikian kita bisa mengerti integritas spiritualitas bukan hanya sekedar berbicara keselarasan pada diri manusia. Contoh, seorang perampok yang berpikir tentang strategi perampokan, yang perasaannya ingin mendapatkan uang yang banyak, lalu mulutnya membicarakan strategi perampokan, lalu tindakannya dia merampok. Apakah dia disebut orang yang berintegritas? Tidak bisa. Oleh karena itu integritas ini berkaitan erat dengan yang namanya kebenaran. Maka integritas spiritualitas berbicara bagaimana ketika kita membangun sebuah spiritualitas, kehidupan kerohanian tersebut memiliki sebuah keselarasan. Bagaimana di dalam diri kita, bahwa benar di dalam diri kita memuliakan nama Tuhan. Dan itu terefleksi di dalam tindakan hidup kita. Bagaimana ketika hati kita memuliakan Tuhan, perkataan kita juga akhirnya mempermuliakan nama Tuhan. Sikap hidup kita juga mempermuliakan nama Tuhan. Inilah yang digambarkan dengan yang namanya integritas spiritualitas. Namun kalau kita belajar dari banyak fakta-fakta Alkitab, ada banyak hal yang membuat kehidupan orang Kristen, bahkan umat Israel, mengalami degradasi dalam menjaga integritas spiritualitasnya. Kita bisa melihat yang pertama, ada banyak pergumulan-pergumulan. Terkadang pergumulan-pergumulan bisa saja membuat seseorang akhirnya mengalami sebuah kemunduran di dalam membangun spiritualitasnya. Kita bisa melihat bagaimana kehidupan umat Israel tak kala mereka ada di padang gurun, ketika mereka mengalami kekurangan makanan, kekurangan air minum, mereka berteriak-teriak memprotes Tuhan, bahkan mereka pun juga memberikan tekanan-tekanan kepada pemimpin umat saat itu, Musa dan Harun. Nah, kondisi demikian menunjukkan bahwa terkadang situasi-situasi sulit bisa membawa kita juga mengalami degradasi spiritualitas, dan kita pun gagal menjaga integritas spiritualitas kita. Dan ini pun juga terlihat tak kala umat Israel ketika pemimpin mereka sudah lama ditunggu tidak hadir pada waktu Musa sedang dalam proses menerima seluruh hukum Tuhan yang ada di Gunung Sinai. 10 hukum akan diberikan. Dan itu membutuhkan waktu yang cukup lama, kurang lebih 40 hari. Musa ada di puncak gunung. Lalu umat Israel berubah sikap. Mereka gagal mempertahankan integritas spiritualitas mereka. Mereka akhirnya membuat patung lembu emas. Nah, kondisi-kondisi demikian menunjukkan bahwa terkadang degradasi spiritualitas kita bisa saja terjadi karena sebuah kondisi hidup yang sulit, ataupun juga karena kita kehilangan sosok orang yang memimpin hidup kita. Nah, lalu bagaimana fakta Alkitab yang lainnya? Fakta Alkitab yang lainnya juga menunjukkan bahwa tidak serta-merta kondisi yang sulit membuat orang akhirnya mengalami degradasi spiritualitas, mengalami kemerosotan spiritualitas, bahkan kehilangan integritas spiritualitas. Kita bisa belajar dari Ayub.
Ayub orang di dalam perjanjian lama kita bisa melihat bagaimana dia mengalami banyak perubahan-perubahan hidup. Dari dia orang yang terpandang secara sosial akhirnya menjadi orang yang begitu hina. Dia orang yang kaya akhirnya menjadi orang yang miskin. Dia memiliki keluarga yang bahagia akhirnya harus mengalami satu kondisi keluarga yang sangat buruk. Anak-anak meninggal, istrinya pun meninggalkan dia di tengah-tengah kesulitannya. Lalu dia juga orang yang pernah sehat, tapi akhirnya benar-benar menjadi orang yang sedang sakit. Nah, kondisi-kondisi demikian adalah sesuatu yang sulit yang dialami oleh Ayub. Namun, di tengah-tengah perubahan-perubahan yang sangat sulit, ada satu hal yang tetap terjaga dan tetap selaras yang ditunjukkan oleh Ayub, yaitu apa? Integritas spiritualitasnya. Imannya kepada Tuhan tidak mengalami perubahan. Sekalipun dia sulit, dia tetap berkata bahwa dia tidak mengutuki Tuhan. Dia tidak menjadikan Tuhan sebagai satu sasaran untuk kemarahan dan patut untuk dipersalahkan. Nah, inilah contoh dalam fakta Alkitab. Ternyata ada juga orang-orang di tengah-tengah kondisi sulitnya bisa mempertahankan integritas spiritualitasnya. Rekan-rekan pemuda, pemudi, bagaimana dengan kita pada saat ini? Hal-hal apakah yang bisa membuat kita akhirnya mengalami degradasi integritas spiritualitas? Apakah karena masalah yang begitu susah dalam kehidupan kita, problematika yang melilit hati kita, bahkan mungkin masalah yang begitu membuat pemikiran kita tidak mampu menemukan jalan keluar sehingga membawa kita mengalami sebuah degradasi spiritualitas sehingga akhirnya kita rela mengorbankan iman kita hanya demi sebuah solusi jalan keluar yang sifatnya sementara. Nah, ini perlu kita renungkan. Lalu kita juga bisa melihat bahwa di dalam Alkitab juga sekalipun Ayub tidak memiliki pemimpin, hanya dirinya yang bergumul pada waktu itu. Dia bergumul dengan Tuhan. Dia tetap bisa menjaga bagaimana integritas spiritualitasnya tetap terjaga dengan baik. Begitu juga dengan kita pada saat ini. Mungkin pada masa-masa COVID-19 akhirnya ibadah dibuat menjadi virtual dan harus berada di rumah masing-masing. Dan kita tidak sering melihat seorang sosok yang menjadi pembimbing rohani kita, pembina rohani kita. Apakah ini menjadi alasan untuk kita akhirnya mengalami sebuah kemerosotan atau degradasi integritas spiritualitas? Kita harus belajar bahwa Rasul Paulus di dalam kitab Filipi, pasal yang pertama, di sana dia mengingatkan kepada jemaat Filipi, supaya jemaat Filipi menjaga integritas spiritualitas dan integritas persekutuan. Sekalipun aku tidak datang, tidak melihat, tetapi aku mendengar bahwa kalian tetap dalam satu kesatuan. Nah, inilah yang diharapkan dari Paulus kepada jemaat di Filipi. Tetap menjaga integritas spiritualitas mereka. Oleh karena itu kita melihat juga dalam perjanjian lama. Tak kala kejatuhan-kejatuhan kita di dalam menjaga integritas spiritualitas kita, justru kadang-kadang bukan karena keadaan-keadaan yang sulit. Ada juga fakta-fakta Alkitab yang memberikan catatan ketika ada orang-orang dalam posisi yang strategis, posisi yang sangat nyaman, bahkan jabatan yang tertinggi pun juga bisa mengalami yang namanya degradasi integritas spiritualitas. Kita bisa melihat contoh dari Saul ketika dia sudah menjadi raja, justru dia mengalami degradasi integritas spiritualitas. Sehingga kita bisa melihat bagaimana akhirnya Saul hidupnya dipenuhi dengan rasa dendam, rasa iri. Nah, kita bisa melihat juga bagaimana Salomo pada waktu hidupnya menjadi raja ketika dia sudah terkenal dan akhirnya posisi politik juga sangat menguntungkan bagi kerajaannya saat itu. Justru dia mengambil banyak istri dan akhirnya istri-istrinya membawa dia kepada penyembahan-penyembahan berhala. Hal-hal ini memperlihatkan bahwa ternyata posisi-posisi kita yang strategis, posisi-posisi kita yang menguntungkan tidak serta-merta membawa kita bisa memiliki sebuah yang namanya integritas spiritualitas. Justru ini bisa menjadi satu hal yang perlu kita waspadai. Kita bisa melihat contoh-contoh pada saat ini. Banyak orang-orang, bahkan mungkin orang-orang Kristen juga yang memiliki jabatan-jabatan strategis, baik itu di dalam pemerintahan, jabatan-jabatan strategis, baik itu di dalam berbagai bidang, bisa saja mengalami sebuah kejatuhan, terjatuh dalam dosa korupsi, terjatuh dalam dosa manipulasi, terjatuh dalam dosa kolusi.
permainan jabatan dilakukan, lalu pembelian-pembelian gelar-gelar hanya untuk title diri dilakukan. Hal ini menunjukkan bahwa ternyata posisi nyaman tidak serta-merta menjamin kita bisa menjaga integritas spiritualitas kita. Oleh karena itu, ini menjadi suatu perenungan bagi kita. Kenyamanan juga perlu diwaspadai. Perlu juga di dalam kenyamanan kita selalu merefleksi diri secara spiritualitas kepada Tuhan, supaya kita pun di tengah-tengah kenyamanan kita, integritas spiritualitas tetap terjaga. Nah, kita juga bisa belajar bagaimana umat Israel ketika mereka kehilangan seorang pemimpin, mereka pun juga akhirnya gagal menjaga integritas spiritualitas. Dan pada saat ini, kita pun juga mungkin pemuda-pemudi, kalian mungkin ada yang merasa sendiri pada saat ini. Jangan sampai karena kesendirian akhirnya menjadi sebuah alasan untuk menjatuhkan integritas spiritualitas kita. Kadang-kadang integritas spiritualitas itu akan dapat kita nilai ketika kita sedang sendiri. Di dalam kesendirian, bagaimana kita menjaga moralitas kita, menjaga spiritualitas kita. Apakah di dalam kesendirian kita bisa selalu berdoa? Apakah di dalam kesendirian kita bisa selalu merenungkan firman Tuhan? Apakah di dalam kesendirian kita bisa menjaga pola pikir kita, perasaan kita terhadap hal-hal yang bisa merusak moralitas kita? Oleh karena itu, di sini menunjukkan bahwa integritas spiritualitas harus dibangun seperti kata Tuhan Yesus, yaitu bagaimana ketika mulut kita memuliakan Allah, tetapi jangan sampai hati kita jauh daripada Allah. Mari kita bangun integritas spiritualitas. Mulut kita mempermuliakan Allah, tetapi hati kita juga mempermuliakan Allah. Dan oleh karena itu, mempelajari sesuatu dari hal fakta umat Israel adalah sesuatu hal yang sangat unik. Kita bisa mengulas kehidupan sejarah umat Israel dalam Mazmur pasal 78 ayat 1 sampai 72, bagaimana hal tersebut diringkaskan, situasi kehidupan umat Israel yang jatuh bangun di dalam membangun spiritualitasnya. Oleh karena itu benar apa yang dikatakan Amsal pasal 1 ayat yang kelima, bahwa ternyata hikmat itu bagi orang yang bijaksana itu berguna untuk menambah pengetahuan dan juga memberikan pertimbangan. Oleh karena itu, mari generasi muda, pertahankanlah integritas spiritualitas kita. Generasi muda pada saat ini adalah era di mana kemudahan begitu banyak, tetapi tetap jagalah integritas spiritualitas dalam dunia pendidikan. Jangan sampai generasi muda karena ingin mendapat gelar, akhirnya mengorbankan integritas spiritualitas dengan rela membeli gelar dengan uang yang kalian punya. Lalu generasi muda di tengah zaman yang semakin cepat pada saat ini, jangan sampai kita gagal mempertahankan integritas spiritualitas di tengah kemajuan teknologi informasi yang selalu ingin kita nikmati, sehingga kita sibuk dengan teknologi, dengan smartphone, sehingga kita gagal untuk mempertahankan integritas spiritualitas kita. Contoh, di tengah-tengah ibadah yang saat ini dibangun dengan pola virtual, bisakah kita juga mempertahankan integritas spiritualitas kita dalam beribadah pada saat menghadapi ibadah dengan fokus kepada ibadah? Dan fokusnya yang utama ialah bagaimana kita tetap memuliakan Tuhan dengan pujian dari mulut kita, tetapi hati kita juga mempermuliakan Tuhan melalui ibadah virtual yang kita bangun. Lalu, teman-teman generasi muda, kita juga sedang menghadapi ancaman-ancaman dalam berbagai bidang di kehidupan kita. Ancaman masa depan pekerjaan. Karena itu, tetap jaga integritas spiritualitas kita. Jangan sampai di tengah-tengah dunia pekerjaan yang akan menuntut kalian harus berbohong. Di sini adalah sesuatu pergumulan. Tetapi bagaimana disinilah ditantang integritas spiritualitas kita. Rekan-rekan pemuda, di tengah jabatan-jabatan yang akan ditawarkan kepada kalian yang sedang berkarir, bisakah kalian menjaga integritas spiritualitas dengan tidak melakukan penyogokan untuk naik jabatan? Atau dengan tidak melakukan hal kecurangan dan fitnah untuk menaikkan jabatan? Nah, teman-teman rekan-rekan pemuda yang pada saat ini bergumul untuk pasangan hidup, bisakah tetap menjaga integritas spiritualitas dengan tidak mengorbankan iman asalkan mendapatkan pasangan hidup? Dengan tidak mengorbankan kejujuran asal mendapatkan pasangan hidup?
Disinilah integritas spiritualitas pemuda akan diuji. Bagaimana ketika mulut kita berbicara, Tuhan dipermuliakan, tetapi hati kita, pikiran kita juga mempermuliakan Tuhan. Oleh karena itu, integritas spiritualitas akan kita miliki ketika Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan kita, memperbaharui totalitas kehidupan kita, sehingga pikiran kita mempermuliakan Tuhan, hati nurani kita mempermuliakan Tuhan, maka tindakan kita mempermuliakan Tuhan. Maka demikianlah renungan yang saya sampaikan pada saat ini. Biarlah melalui perenungan ini, kita semua diingatkan untuk menjaga integritas spiritualitas dengan satu motivasi, mempermuliakan nama Tuhan. Soli Deo Gloria.